Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada saat ini kembali kita dapat beribadah secara online. Dan seluruhnya saya berharap dalam kondisi baik, ditolong dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini mari sama-sama kita kembali membuka hati kita untuk merenungkan berkat firman Allah yang tentunya akan mengubahkan dan memberkati kita bersama. Puji Tuhan, haleluya. Tema firman Tuhan kita minggu ini yaitu kehadiran Tuhan. Kita rindu setiap kita baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan masa depan keluarga kita. Ada Tuhan yang hadir di dalamnya dan mendatangkan kemenangan atas hidup kita. Mari kita bersama akan membuka Alkitab kita di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Kehadiran Tuhan, Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Amin. Ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak akan menanggung cela. Ayat 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat yang ke-20, yang beribadah online di rumah masing-masing, mari kita baca bersama-sama ayat 20. 23. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita terberkati dan kita diberkati oleh firman Tuhan dengan tema kehadiran Tuhan. Tema ini berangkat dari perenungan saya beberapa hari yang lalu ketika saya mulai mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah raya minggu ini. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang akan saya sampaikan? Pesan firman apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada seluruh jemaat? Dan dari perenungan, dari hasil saya berdoa dengan Tuhan, saya temukan di situ bahwa kehadiran Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Setiap keluarga, setiap angkatan demi angkatan, setiap kehidupan manusia perlu kehadiran Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan tidak ada pemulihan. Tanpa kehadiran Tuhan tidak ada kemenangan. Dan tanpa kehadiran Tuhan manusia akan terikat dengan dosa akhir zaman. Pada saat ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Ada berkat-berkat dari kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia memberikan kita kemenangan. Saya membagi dalam dua bagian pada firman Tuhan kali ini. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan sebagai Raja. Dan yang kedua, kehadiran Tuhan itu sebagai pahlawan. Dia hadir dalam hidup kita sebagai Raja, Raja di atas Raja. Dan yang kedua, kehadiran Tuhan sebagai pahlawan.
pahlawan yang memberikan kemenangan, pahlawan yang tidak terkalahkan, pahlawan yang tidak tergoncangkan. Mari kita masuk di bagian yang pertama, kehadiran Tuhan sebagai Raja. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Perhatikan Alkitab kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ayat 14, ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Ayat yang ke-15 dikatakan apa? Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Amin. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Di bagian yang pertama yang akan kita pelajari pada saat ini adalah kehadiran Tuhan sebagai Raja melepaskan kita dari malapetaka. Kehadiran Tuhan dibuktikan bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup menebas segala musuh-musuh kita. Tuhan sanggup memberikan kita sorak-sorak. Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Karena apa? Dia lepaskan kita dari malapetaka. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita lewati di hari-hari ini. Mungkin di tahun 2020 kita mungkin katakan, Tuhan, tantangan hidup yang aku alami adalah tantangan hidup yang terberat. Yang membuat aku harus terpuruk, yang membuat kita harus menangis. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kondisi perekonomian dunia, kondisi pekerjaan kita mengalami yang namanya kemerosotan. Kita diizinkan Tuhan mengalami malapetaka. Tetapi bukti ketika Bapak Ibu Saudara menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga dan hidup kita, Alkitab katakan bahwa Dia melepaskan engkau dari malapetaka. Jangan sampai keluarga kita ada di dalam malapetaka. Jangan sampai keluarga kita ada di dalam jurang maut. Tetapi nyatakan kepada Tuhan, Tuhan meskipun ada banyak hal yang harus aku alami. Ada banyak hal yang harus membuat kondisi hidupku terluka. Kondisi hidupku seakan-akan mengalami kehancuran, kepahitan. Tapi Alkitab nyatakan Tuhan sebagai Raja mampu melepaskan engkau dari malapetaka. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan ada di dalam hidup kita dan melepaskan kita dari malapetaka. Kita akan membuka lagi di dalam Zakaria pasal yang ke-9. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Zakaria pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang. Kehadiran Tuhan sebagai Raja. Lihat rajamu datang, kepadamu ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Alkitab nyatakan bahwa Tuhan memberikan kelepasan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Dia memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Dia memberikan nyanyian baru. Dia membuat hidup umat-umatnya dapat bersorak-sorai. Sorak-sorai yang nyaring. Sorak-sorai yang merdu. Yang kedua, apa bukti kehadiran Tuhan sebagai Raja? Adalah ia menguatkan yang lemah. Ada banyak orang-orang di tempat ini, ataupun ada banyak orang-orang yang kita lihat saat ini, ataupun kita sendiri. Kita mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Kita mengalami kelemahan-kelemahan yang membuat kita seakan-akan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu saat ini. Aku rindu Tuhan menyatakan mujizat dan mendengar doaku. Hari ini
Dia memberikan jawaban dalam kehidupan kita, yaitu Dia menguatkan saat engkau mengalami kelemahan. Mari kita kembali dalam Sefanya pasal yang ketiga. Ayat ini Bapak Ibu Saudara dapat kasih tanda karena kita akan kembali ke ayat ini. Puji Tuhan. Sefanya 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tidak ada hal yang Tuhan izinkan yang membuat kita lemah. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak menyetujui kita hidup di dalam ketakutan-ketakutan, di dalam kekhawatiran-kekhawatiran, bahkan kondisi yang lemah lesu. Tapi Tuhan datang pada hari ini dan Dia katakan, aku datang sebagai Raja, aku menguatkan tanganmu yang lemah lesu, aku memberikan kekuatan kepada yang lemah, aku memberikan pertolongan kepada orang-orang yang minta tolong. Bapak Ibu Saudara, menurut penelitian di Amerika, 60% orang yang mengalami sakit dipicu dari gangguan psikosomatik. Apa itu psikosomatik? Adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan mengganggu sistem tubuh. Ada banyak orang-orang yang tergeletak di rumah sakit dan 60% penyakitnya berasal dari pikiran. Pikiran yang lemah, pikiran yang lesu, pikiran yang khawatir. Seakan-akan Tuhan gak ada. Mari pada saat ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mempercayai Engkau. Kehadiran Tuhan itu menguatkan imanku. Kehadiran Tuhan itu menguatkan pikiranku. Jangan sampai gangguan psikosomatik ada di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi datang kepada Tuhan dan berikan hidupmu dan nyatakan, Tuhan, jiwa yang tegang, jiwa yang takut, jiwa yang khawatir, aku datang dan serahkan kepadamu. Dan Tuhan katakan, jangan takut, aku Allah Immanuel yang menyertai engkau. Bukankah di Alkitab ada 365 kalimat jangan takut? Sesuai dengan hari di dalam 1 tahun hidup kita. Berarti setiap hari firman Tuhan selalu berjanji, jangan takut anakku. Jangan takut anakku, aku datang untuk menguatkan yang lemah. Aku datang untuk memberikan sukacita. Kalau berkata tentang kesusahan, setiap manusia punya kesusahan Bapak Ibu Saudara. Setiap manusia punya penderitaan dan tekanan masing-masing. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadirkan Tuhan? Bagaimana cara kita untuk melibatkan Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita mau dipulihkan? Apakah kita terpuruk dalam kesusahan demi kesusahan? Sehingga seakan-akan perjalanan pelayanan kita ada ganjalan. Perjalanan pelayanan kita terhenti. Seperti itu kondisi yang tidak enak dan itu tidak membuat kita alami damai sejahtera. Tapi kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan hadirlah Engkau di hidupku. Yesus ada memberikan pertolongan, Yesus ada memberikan masa depan. Ada satu pujian yang saya tuliskan, ada satu pujian yang saya buat sekitar tahun lalu mungkin ya. Dalam pergumulan saya kepada Tuhan, saya tuliskan pujian ini. Tepat selesai doa pagi, saya dapat rema pujian ini. Dan satu hari itu saya tulis pujian ini. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Yesus ada dalam setiap langkahku. Bersama beberapa paduan suara dari keluarga muda.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sesuai pujian yang barusan kita naikkan tadi, bahwa jangan takut, ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan mujizatnya diadakan, mujizatnya disediakan bagi setiap kita yang menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan masuk di bagian yang kedua pada pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah kehadiran Tuhan sebagai pahlawan. Yang pertama, kehadiran Tuhan memberikan kemenangan. Kita ada di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Perhatikan ayat ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Ayat ini dinyatakan dalam hidup kita bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita sebagai pahlawan. Pahlawan yang memberikan kemenangan di dalam masalah kita. Pahlawan yang memberikan keberhasilan di dalam kegagalan kita. Dan ayat selanjutnya dikatakan ia membuat kita bergirang. Ia memperbaharui kita dan ia membuat kita bersorak-sorai. Karena perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Ada banyak sesuatu hal yang membuat kita merasa tidak berdaya. Kita putus asa. Seakan-akan kita tidak ada yang mendukung dan menolong. Tetapi ayat ini memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan hadir untuk memberikan kemenangan. Kemenangan yang kita dapatkan bukan hasil usaha kita. Kemenangan yang kita dapatkan bukan karena kemampuan kita menyelesaikan masalah. Tapi kemenangan yang kita dapatkan itu semua hanya oleh belas kasihan dan kehadiran Tuhan. Mari di hari-hari yang seperti ini, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang menakutkan dalam hidup kita, dunia yang tidak menjamin keselamatan dan kedamaian, kita mau hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Bukankah setiap kita butuh kehadiran Tuhan? Yang kekurangan Tuhan ubah menjadi terberkati, yang tidak mampu Tuhan kuatkan, yang merasa gagal ada campur tangan Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan di saat itulah Tuhan membuat kita bersorak-sorai. Karena apa? Perbuatan Tuhan dahsyat dan ajaib. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Nggak usah cari pembenaran diri sendiri. Tidak usah cari pembenaran diri sendiri. Tidak usah menyalahkan orang lain. Tidak usah menyalahkan situasi yang saat ini kita hadapi. Tapi nyatakan, Tuhan, aku butuh kehadiran-Mu untuk memberikan kemenangan. Ketika kita berdiam diri, ketika kita sujud menyembah Tuhan, maka Dia yang berperang untuk kita. Dia yang memperbaharui roh kita. Dia akan memberikan sorak-sorai dalam lidah bibir kita. Dan disitulah kita melihat, oh luar biasa. Campur tangan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Yang kedua, kehadiran Tuhan memberikan keselamatan. Sefanya 3 ayat yang ke-18 sampai 19. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Perhatikan ayat ini dikatakan apa saudara? Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Katakan amin. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Ayat yang ke-19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tuhan yang bertindak, Dia menyelamatkan kita. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Alkitab katakan kita diangkat, kita dibuat ternama, kita diselamatkan, kita diluputkan dari segala penindasan yang kita alami. Yang pincang-pincang itu Tuhan selamatkan. Kondisi hidup kita yang tertati-tati, yang lemah lesu, Tuhan selamatkan.
Tuhan tidak izinkan orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan lemah. Tuhan tidak izinkan orang-orang yang bersandar kepada Tuhan jatuh tergeletak. Tapi Tuhan memberikan pertolongan, Dia datang untuk memberikan keselamatan. Ayat ini dikatakan orang-orang yang mendapat malu, yang dipermalukan, Tuhan katakan apa? Menjadi kepujian. Tuhan ubah kondisi yang malu, kondisi yang seakan-akan tidak ada harapan. Tuhan ubah menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jangan sampai kesempatan kita untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup ini gagal. Oleh karena apa? Hidup kita masih terikat oleh dosa-dosa dunia ini. Dosa-dosa akhir zaman yang membuat kita hidup di dalam egosentris diri sendiri. Hidup di dalam kesombongan diri sendiri. Hidup di dalam dosa hawa nafsu. Tetapi kesempatan untuk menghadirkan Tuhan, raih itu, tangkap itu, dan nyatakan Tuhan, aku butuh keselamatan yang Engkau beri. Yang ketiga, yang terakhir adalah kehadiran Tuhan memulihkan hidup umatnya. Ayat yang ke-20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan, dikumpulkan, dibawanya pulang. Untuk apa? Dibuat menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di ayat-ayat sebelumnya kita memperhatikan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang seakan mendapat malu. Tuhan kumpulkan itu, Tuhan satukan itu, dan Tuhan buat apa? Kepujian, kenamaan di seluruh muka bumi ini. Artinya Tuhan sanggup membuat hidup dan memulihkan hidup manusia dari kondisi yang tidak baik, kondisi yang memalukan, kondisi yang tidak berdaya, kondisi yang pincang. Tuhan kumpulkan dan dijadikan kita orang-orang yang terpuji, orang-orang yang dipulihkan hanya karena apa saudara? Kehadiran Tuhan. Saat ini saudara dan saya berdoa, minta Tuhan hadir memenuhi rumah tangga kita. Tuhan hadir memenuhi pekerjaan kita. Tuhan hadir memenuhi pelayananmu. Engkau semakin meningkat, engkau semakin dipakai Tuhan. Engkau semakin dipakai Tuhan dalam pengurapan baru, dalam kapasitas-kapasitas yang baru. Dan itu semua mulailah dari saudara menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Mari bersama kita mau angkat satu pujian. Pujian ini mengatakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Tuhan memandang wajah-Mu. Ku rindu Tuhan Engkau memulihkan hidupku. Dan di saat Tuhan hadir, disitulah kuasanya bekerja. Haleluya. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama dengan paduan suara keluarga muda. Kita memuji Tuhan bersama. Haleluya. Amin.
Yang di hadirat
Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kita sudah memuji Tuhan bersama. Tuhan, penuhkan hati kami, penuhkan hatiku dengan hadir-Mu. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan hadir dalam hidup kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu datang menguatkan kami. Firman-Mu datang memberkati kami. Bahwa sesungguhnya kami butuh kehadiran-Mu untuk mengubahkan kehidupan kami. Orang-orang yang pincang, orang-orang yang tidak ternama. Engkau akan membuat kami menjadi orang-orang yang masyhur, penuh dengan kepujian dan kenamaan semuanya. Oleh karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau hadir atas hidup kami. Khususnya pribadi kami, lepas pribadi. Kesombongan kami, ego kami, dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau yang ubahkan, Engkau yang angkat, Engkau yang patahkan. Sehingga kehadiran-Mu benar-benar membawa kemenangan dalam kehidupan kami semua. Tanamkan firman dalam hati kami, berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Perkataan hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus terus beracara, dan biarlah Roh Kudus terus berkata-kata menggema dalam setiap hati jemaat yang mendengarkan ibadah pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Akhir dari ibadah pada saat ini, turunlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kemuliaan, semangat, pertolongan, penyertaan, sukacita menyertai perjalanan hidup kita bersama. Diberkati apa yang tangan-Mu kerjakan, dibuat berhasil kemanapun Engkau pergi dan berada. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di luar kota. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Kasih setia Tuhan tidak meninggalkan hidup-Mu. Diberkati lumbung-lumbung-Mu, diberkati hasil ladang-Mu, diberkati kebun anggur-Mu. Tuhan memberkati Engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di hari ini terus kami Tuhan mau membawa bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau bulan ini kami memperingati hari kemerdekaan Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan selamatkan bangsa kami. Sembuhkan, sehatkan bangsa kami dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam virus-virus yang ada. Tangan Tuhan sanggup menjamah dan menolong kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat yang sempurna, berkat Adik Kodrati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa di ibadah online minggu depan. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.